Teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar klien, yaitu personal hygiene atau kebersihan diri sendiri, personal hygiene. Nah, personal itu perorangan, hygiene sehat atau bersih, jadi kesehatan atau kebersihan dari perseorangan. Ya, ini dihubungkan dengan kebersihan-kebersihan sikat gigi, sampo, mandi, kemudian apa nih nggak jelas, kemudian mencuci tangan, mencuci baju, dan lain-lain. Ini ya, personal hygiene adalah tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Jadi kalau fisiknya sehat, maka secara psikis atau emosi juga akan membantu. Coba kalau kita bayangkan bau gitu, kita nggak nyaman, jadi nggak pede. Nah, jadi beda dengan yang bersih, kita merasa sehat, merasakan percaya diri. Jadi psikis atau emosi ini juga terpengaruh. Ini ya, kita lihat personal hygiene ini akan mempengaruhi kesehatan psikis juga, psikis seseorang. Jadi dia akan mempengaruhi nilai individu dan kebiasaannya. Jadi kebiasaannya bagaimana, misalnya dia apa ya, personal hygiene-nya ketika dia sakit. Nah, ini mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Tidak bisa sikat gigi. Misalnya di rumah sakit itu kebanyakan bila pasien itu bed rest, jadi tidak bisa bangun, dia kesulitan sikat gigi, ini nggak ada yang bantu, maka dia akan mempengaruhi kesehatan psikisnya. Dia tidak merasa percaya diri, kemudian kebiasaannya dia sikat gigi, dia bersih tapi dia tidak bisa bersih, kemudian dia memperparah sakitnya. Jadi bisa juga masalah sepele itu mempengaruhi kesehatan secara umum. Kemudian tujuan personal hygiene, kebersihan pribadi ini, kebersihan perseorangan, untuk meningkatkan derajat kesehatan, kemudian untuk memelihara kesehatan, memperbaiki, mencegah penyakit, dan meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan keindahan. Jadi dampaknya personal hygiene ini pada fisik maupun psikososial. Pada fisik jelas kulitnya bagus, tidak ada luka, kemudian tidak mudah sakit, membran mulutnya juga bagus. Kemudian jika dia personal hygiene-nya tidak bagus, maka yang terjadi adalah gangguan integritas kulit. Jadi keutuhan kulitnya terganggu, bisa karena luka, gatal, digaruk, karena kotor, gatal, digaruk. Nah, ini jadi integritas kulitnya tidak bagus. Kemudian gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata, telinga, dan lain-lain. Kemudian jika personal hygiene ini tidak diperhatikan, masalah psikososial pun muncul. Jadi tidak nyaman, jadi dia merasa sendiri karena orang mungkin dia merasa dijauhi, kemudian harga dirinya rendah, aktualisasi dirinya turun, gangguan interaksi. Aduh, saya malu ketemu, saya belum mandi, malu mulut saya bau, misalnya karena ada lubang di gigi, dan lain-lain. Kemudian yang mempengaruhi personal hygiene adalah citra tubuh, jadi body image, bagaimana cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jadi saya kalau bersih ini merasa percaya diri. Nah, ini citra tubuhnya seperti itu. Jadi citra tubuh ini mempengaruhi seseorang mempertahankan hygiene. Ada yang orang, aduh, sama kotor gini nggak mandi juga percaya diri, ya makanya dia nggak mandi. Jadi ininya, saya nggak sikat gigi juga percaya diri, ngomong aja nggak apa-apa, terserah bau-bau dirasain orang, saya nggak ngerasain. Nah, ini jadi beda orang bisa mempunyai perbedaan citra tubuh. Jadi ada yang orang menganggap citra tubuh ini harus bersih, harus rapi, seperti itu. Tapi ada yang cuek. Ini akan mempengaruhi kebiasaan dari personal hygiene-nya. Kemudian praktik sosial, kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi praktik higien pribadi. Misalnya dari ada penyuluhan tentang cuci tangan, ada edukasi-edukasi tentang personal hygiene, ini bisa mempengaruhi. Kemudian status sosial dan ekonomi juga mempengaruhi praktek dari personal hygiene setiap masing-masing.
Selain yang tadi, pengetahuan, kebudayaan, dan kebiasaan dan kondisi fisik seseorang juga sangat mempengaruhi personal hygiene. Misalnya ada yang, oh dikiranya pengetahuannya mandi itu, samponan itu, bersampo itu hanya cukup sebulan sekali. Maka dia yang melakukannya sebulan sekali, karena pengetahuannya salah tadi juga, kemudian dia melakukan hal yang salah. Atau kebudayaannya, misalnya kalau bulan suro nggak boleh mandi, jadi nggak mandi sebulan, kayak gitu. Nggak ada itu. Kemudian ada yang ada itu mungkin budaya apa terus nggak boleh mandi. Nah, ini bisa mempengaruhi personal hygiene seseorang. Kemudian kebiasaan dan kondisi fisik. Kalau kondisi fisik misalnya orang yang sakit, kemudian dia tidak mampu melakukan personal hygiene, maka dia bisa yang biasanya dia sikat gigi sehari 2 kali, jadi sehari 1 kali, karena kerepotan untuk melakukan sikat gigi. Kemudian personal hygiene itu apa saja? Kita akan membahas 6. Pertama, perawatan kulit kepala dan rambut. Kedua, perawatan mata, hidung, dan telinga. Ketiga, perawatan gigi dan mulut. Keempat, perawatan kuku, kaki, dan tangan. Kelima, perawatan genitalia. Dan keenam, perawatan kulit seluruh tubuh. Nah, untuk perawatan rambut ini adalah dilakukan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk mencuci dan menyisir rambut. Jadi pasien-pasien yang bed rest, dia tidak bisa bangun, atau post operasi, misalnya ibu post operasi sesar ya. Jadi sebelum sesar kan ibu diminta mandi. Ibu mandi dulu ya, yang bersih, samponan, karena nanti bed rest. Jadi untuk shampoo itu susah gitu. Nah, setelah operasi dia mau bangun ke kanan ke kiri nyeri, dia padahal berkeringat, kemudian karena kesakitan dia semakin berkeringat, jadi dia merasa bau, merasa rambutnya kumal, tapi dia tidak bisa bangun untuk mandi. Nah, ini tugas tenaga kesehatan, perawat, dan bidan ini. Jika keluarga memang tidak mampu, pasien tidak mampu, maka kita harus melakukannya. Supaya apa? Supaya pasien merasa nyaman dan penyembuhan pasien bisa berjalan lebih cepat. Jadi tujuan dari merawat rambut adalah menghilangkan mikroorganisme di kulit kepala, kemudian menambahkan rasa nyaman, membasmi kutu dan ketombe yang melekat pada kulit kepala, serta memperlancar sistem peredaran darah di bawah kulit. Jadi, selain mencuci pada rambut, ini tugas kita juga menyisir rambut. Jadi kita kalau misalnya lihat pasien ya, abul-abulan, itu jangan kita cuek aja. Kadang keluarga itu takut, oh saya mau nyisir takut. Kita edukasi bisa. Jadi kita edukasi ke keluarga, ibu ini loh saya ajari, jadi menyisir rambut ini bisa seperti ini, rambutnya kumal gitu ya, kalau ditarik dari atas dia nggak bisa, set, nyangkut. Nah, harusnya apa? Dari bawah, sedikit demi sedikit seperti ini ya Bu, sudah dicontohkan. Ibu berani nggak melakukan sendiri, misalnya keluarga pasien? Oh berani. Jadi kalau berani ya dipasrahkan ke keluarga, kalau tidak berani ya kita yang melakukan, supaya pasien merasa nyaman dan bersih. Untuk pasien pembedahan atau apa, misalnya dia udah 3 hari tidak keramas, tidak mandi, maka kita harus membantu pasien untuk membersihkan badan dan rambutnya. Untuk keramas bisa dilakukan seperti ini, supaya tempat tidurnya tidak basah, bajunya tidak basah, maka menggunakan teori yang seperti ini. Jadi nanti airnya ada ember di bawahnya, kemudian menggunakan handuk dan lain-lain. Jadi yang dipersiapkan apa? Handuk secukupnya, bisa 2 atau 3, karena nanti ada yang untuk leher, ada yang untuk rambut, kemudian perlak atau pengalas, baskom berisi air hangat, kemudian sampo atau sabun khusus, kasa, kapas, sisir, bengkok, gayung, ember kosong. Jadi ada alat khusus yang buat keramas juga ada. Jadi airnya nanti masuk ke ember, ini lebih aman, tidak membasahi tubuh pasien. Pertama, kita jelaskan apa yang akan kita lakukan. Ibu sudah 3 hari tidak keramas. Dari keluarga sudah bisa mengelap ibu, tapi untuk keramas keluarga tidak mampu. Jadi saya hari ini akan membantu ibu
melakukan keramas rambut ya Bu, biar Ibu merasakan segar dan nyaman, supaya Ibu cepat sehat, cepat pulang. Nah, kemudian kita cuci tangan, kita tutup pintu jendela, kita tutup kordeng. Jadi intinya jangan lupa ini privasi pasien ya, harus kita jaga. Misalnya kalau tidak ditutup malu, jadi kita harus menutup itu. Kemudian setelah posisi tidur, kita letakkan perlak pengalas di bawah dengan digulung bagian tepi menuju tempat penampungan baskom. Jadi bisa juga kita menggunakan alat lain yang yang bisa mengalirkan air ke ember. Jadi agar air ketika melakukan keramas ini tidak membasahi pasien. Kemudian letakkan baskom di bawah tempat tidur, tepat di bawah kepala. Ini baskom khusus ya, baskom khusus untuk cuci rambut. Tutup telinga dengan kapas, tutup dada dengan handuk sampai leher, kemudian sisir rambut, lakukan pencucian dengan air hangat. Selanjutnya sampo. Jadi bisa disampo sambil disisir, ini lebih baik lagi. Misalnya pada rambut-rambut yang panjang ini kadang bundet kusut, jadi harus dilakukan sisir juga. Kemudian lebih nyaman lagi pasien ini di keramas sambil dipijat kulit kepalanya. Jadi ketika keramas kita juga menekan-nekan kulit kepalanya agar peredaran darah di daerah kepala ini semakin bagus. Setelah selesai, keringkan rambut, dihanduk, kemudian disisir rapi, cuci tangan, kita dokumentasikan. Jadi dokumentasi termasuk dari respon pasien. Pasiennya ditanya setelah selesai dilakukan keramas, bagaimana Ibu perasaannya? Tadi katanya mengatakan rambutnya terasa kumal, sekarang bagaimana, sudah merasakan nyaman? Nah, itu nanti didokumentasikan. Jadi ketika kita tidak mendokumentasikan, kita melakukan tapi tidak mendokumentasikan, berarti kita tidak dianggap tidak melakukan, karena bukti dari kita melakukan tindakan adalah adanya dokumentasi di rekam medis. Kemudian selanjutnya perawatan jari dan kuku ini dilakukan untuk membersihkan kuku tangan dan kaki, meliputi perendaman, pemotongan, pengikiran untuk mempertahankan kesehatan kuku ataupun kuku tangan ataupun kuku kaki. Tujuannya jelas mempertahankan kebersihan, menghindari infeksi di daerah sekitar kuku, memberi kenyamanan, merapikan penampilan, kemudian mencegah kemungkinan pasien tercakar jika kukunya panjang, dan mencegah bau yang mungkin terjadi. Indikasinya ini pada pasien yang mempunyai masalah-masalah pada kuku tangan dan kuku kaki, misalnya trauma, dia trauma pada kuku jari atau kuku jempol, kemudian pada pasien lansia yang sudah dia kebingungan, dia tidak tahu sampai tidak paham tentang potong kuku, dia lupa, udah pikun, atau yang lemah, kemudian pasien anak-anak, pasien diabetes, ini harus sangat dijaga kuku kakinya, jangan sampai dia melukai kulitnya, karena kulit pada pasien diabetes ini ketika luka dia akan sulit sembuh. Kemudian persiapan klien, berikan penjelasan maksud dan tujuannya, posisi yang nyaman, kemudian alat yang dipersiapkan ada baskom, pengikir kuku, handuk mandi, waslap, lotion, keset mandi sekali pakai, gunting kuku, sarung tangan, orange stick. Dan kalau yang ini nih alat kerennya ya, jadi alat minimalnya ya pemotong kuku itu biasanya sudah ada pengikirnya atau dengan gunting kuku. Kemudian seperti biasa cuci tangan, dekatkan alat-alat, kemudian lakukan verifikasi, perkenalkan diri, jelaskan tujuan, kemudian kita melakukan tindakan ya, melakukan tindakan bisa dengan pertama menghapus cat kuku pasien. Hal ini beberapa perlu dilakukan pada pasien-pasien misalnya dengan penurunan kesadaran. Jadi pasien penurunan kesadaran masih kukunya ada cat kukunya. Jadi ini perlu kita bersihkan. Untuk apa? Untuk kita monitor apakah ada sianosis. Jadi kita lihat di kukunya ini ada sianosis atau tidak. Jadi cat kuku dibersihkan. Kemudian isi baskom dengan air hangat. Kemudian ketika kita akan membersihkan kaki, kita rendam terlebih dahulu kakinya di air hangat. Kemudian kuku tangan juga bisa direndam di air hangat.
Kemudian bersihkan bagian bawah kuku dengan orange stick. Jadi ada untuk membersihkan jika ada hitam-hitamnya kotoran di bawah kuku bisa dibersihkan. Kemudian gunting kuku secara lurus menyilang pada ujung jari dengan gunting kuku. Kemudian jika masih belum rapi dirapikan dengan pengikir. Kemudian ini bisa kita mendorong kutikula ke belakang dengan perlahan menggunakan orange stick. Jadi kutikula itu yang ada tipis-tipis di dekat kuku ini. Kemudian kenakan sarung tangan, gosok daerah kalus kaki klien dengan waslap. Kemudian bersihkan bagian bawah kaki menggunakan orange stick, angkat kaki dari baskom dan keringkan. Jadi orange stick ini bisa untuk mencungkil-cungkil kotoran-kotoran di kuku pasien. Kemudian bersihkan dan gunting ibu jari secara lurus. Jadi lurus dan menyilang. Jadi lurus, menyilang itu yang ujung-ujungnya. Kemudian jika ada yang tidak rapi, kukunya dikikir biar rapi. Berikan lotion pada kaki, bantu klien ke posisi semula, rapikan alat, cuci tangan, dokumentasikan tindakan. Teman-teman nanti kalau di tempat praktek kita bisa menemukan pasien-pasien itu yang sudah dirawat lama. Jadi jangan kaget kalau pasien dirawat lama ini kebutuhannya ya kayaknya sepele, potong jari kuku jari tangan, kuku jari kaki itu kayaknya sepele, tapi pasien yang lemah memang tidak bisa melakukannya. Ketika kita memberikan bantuan seperti itu, pasien merasakan nyaman sekali. Jadi, saya sebenarnya pengen potong kuku tapi nggak bisa. Nah, dipotongkan tenaga kesehatan, dia akan merasa sangat nyaman dan berterima kasih. Kemudian perawatan gigi dan mulut. Nah, ini beberapa pasien merasakan, aduh lemah, jadi tidak mau membersihkan gigi dan mulut. Keluarga juga takut, wah takut ini ada lukanya. Kemudian ada yang selain lemah, mungkin karena tidak biasa di rumah sakit, jadi dia tidak nyaman dan nggak usah merawat gigi dan mulut, seperti itu. Nanti kalau dia tidak merawat, maka dia setelah itu harga dirinya rendah, dia malu, dia menarik diri dari perbincangan dengan orang lain. Nah, ini malah jadi semakin buruk. Maka tenaga kesehatan harus memahami perawatan gigi dan mulut ini, harus mengkaji kebutuhan pasien. Apakah pasien ini mampu melakukan secara mandiri atau butuh bantuan dan keluarga bisa membantu, atau butuh bantuan dan keluarga tidak bisa membantu. Maka tenaga kesehatan yang harus membantu. Tujuannya mencegah infeksi gusi dan gigi, mempertahankan kenyamanan, alat yang dibutuhkan handuk, kain pengalas, gelas kumur, berisi air masak atau NaCl, kemudian obat kumur bisa diberikan jika ada untuk membunuh bakteri di mulut, misalnya di mulut ada bakteri atau ada jamur, ini perlu diberikan obat. Kemudian spatula lidah yang telah dibungkus air kasa nanti untuk menekan. Kemudian kapas lidi, bengkok, kain kasa, pinset atau arteri klem, sikat gigi, dan pasta gigi. Jadi kadang kita membutuhkan pinset dan klem ya, klem untuk membersihkan. Jadi ketika kita melakukan perawatan gigi dan mulut, kan biasanya ini pada pasien-pasien yang sangat lemah atau bahkan yang tidak sadar. Jadi kita menggunakan memerlukan tong spatula untuk menekan lidahnya agar mulut pasien terbuka. Kan pasiennya tidak sadar, suruh buka mulut tidak bisa, jadi harus kita buka sendiri. Kemudian ini ya, untuk pasien tidak sadar, jelaskan prosedur untuk pasien yang tidak sadar, jelaskan prosedur walaupun pasien tidak sadar. Jadi Ibu, maaf ya, saya perawat Riana hari ini akan membersihkan mulut Ibu ya. Saya mulai ya Bu ya, saya buka mulutnya ya. Jadi kayak kita ngomong sendiri karena pasiennya tuh kayak tidak sadar itu kan seperti tidur. Tapi tidak semua pasien yang tidak sadar itu tidak tahu apa yang dilakukan sekelilingnya. Jadi banyak pasien yang tidak sadar tapi terbangun. Jadi dia tetap tahu apa yang dilakukan di sekelilingnya. Kemudian cuci tangan, atur posisi pasien, kemudian ambil pinset,
Bisa posisinya miring kanan, miring kiri. Ini kenapa hilang? Sebentar. Kayaknya kepencet ini. Oke, ini ya. Kemudian gunakan tong spattle untuk membuka mulut pada pasien yang tidak sadar. Untuk pasien yang sadar berbeda, jadi lakukan pembersihan dimulai dari rongga mulut, gusi, gigi, dan lidah. Jadi membersihkan ini untuk pasien, kita tidak hanya fokus ke giginya, tapi rongga mulutnya, dinding-dinding, samping-samping, terus lidah, bawah lidah, gusi, gigi kita bersihkan. Kemudian kita keringkan dengan kasa steril yang kering. Kemudian bisa dioleskan obat jika diperlukan. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Nah, ini yang tidak mampu melakukan sendiri. Kalau tadi yang tidak sadar, ini yang tidak mampu melakukan sendiri. Misalnya lemah itu ya. Hampir sama. Ini ambil pinset, bungkus dengan kain kasa, dibasahi air hangat. Jadi kadang kalau di klinik, di tempat praktek, kita kadang tidak menggunakan sikat gigi, kadang menggunakan pinset yang diberi kasa. Ini untuk membersihkan lidah biasanya, lidah, kemudian gigi juga. Tapi kalau memang ada sikat gigi, bisa menggunakan sikat gigi. Tapi untuk lidah tetap kita menggunakan kasa tadi, bisa dengan tong spattle atau pinset yang kita gulung-gulung dengan kasa yang basah. Kemudian kita bersihkan daerah mulut, gusi, gigi, lidah, lalu bilas dengan air hangat atau NaCl. Oleskan obat jika perlu. Kemudian untuk perawatan gigi, lakukan penyikatan dengan gerakan naik turun. Kemudian setelah selesai sama ya, kita melakukan dokumentasi, cuci tangan, dan lain-lain. Setelah itu kita bahas tentang perawatan genitalia dan perineal. Jadi membersihkan daerah kemaluan dan sekitarnya pada pasien yang tidak bisa melakukan sendiri. Tujuannya mencegah terjadi infeksi, mempertahankan kebersihan genitalia, meningkatkan kenyamanan, serta mempertahankan personal hygiene. Kalau pada wanita, ibu postpartum biasanya kita melakukan vulva hygiene. GV, vulva hygiene. Kemudian pada pasien yang tidak mampu secara mandiri merawat genitalnya, maka tenaga kesehatan harus membantu. Misalnya pada pasien post-SC, kemudian pada pasien lemah yang lain tidak sadar dan lain-lain, itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan jika keluarga tidak bisa. Kemudian ketika kita melakukan personal hygiene itu, kita juga bisa melakukan pengkajian. Oh, ternyata ada luka di daerah genitalia. Lukanya seperti apa? Dalamnya seberapa dalam, luasnya seberapa luas, seperti itu. Kemudian kontraindikasinya pada pasien yang menderita penyakit kelamin, misal HIV, kemudian pada pasien yang mengalami luka bakar, kemudian pada pasien hernia ini beberapa ada yang tidak harus benar-benar apa ya, kalau luka bakar di daerah perineal itu nggak perlu pembersihannya beda lagi nanti, beda dengan yang seperti ini karena luka bakar itu membutuhkan perawatan khusus. Peralatannya apa saja? Baskom berisi air hangat, selimut mandi, waslap, pengalas, pispot atau bedpan, tisu kamar mandi, tempat kain kotor, sampiran, kain kotor, baskom, selimut mandi, handuk, sabun, kain penutup, dan sarung tangan. Seperti tindakan yang lain, kita jelaskan tindakan dan prosedur, menyiapkan alat, mendekatkan ke pasien, menjaga privasi, mencuci tangan, kemudian kita pasang selimut dulu di atas, kemudian pasang pengalas di bokong, jadi biar ibunya tidak malu, bisa selimutnya sampai ke dengkul, ibunya posisi litotomi, kemudian diberi pengalas di bawah supaya kalau nanti ada kotor-kotor tidak mengotori spray, maka nanti kita ganti pengalasnya saja. Kemudian kita lepas pakaian bawah ibu, kemudian atur posisi, bisa dorsal recumbent, M-shape, atau posisi supin, V-shape pada pria. Kita bisa membungkus kaki pasien dengan sudut selimut, jadi selimutnya sampai dengkul, ujungnya untuk membungkus kaki. Jadi
pasien merasa privasinya terjaga. Kemudian letakkan bangkok dan kapas di dekat bokong. Kemudian kita mulai membersihkan vulva pada wanita. Buka labia mayora dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan memegang kapas, kita bersihkan labia mayora kanan, labia mayora kiri. Kemudian ganti. Intinya satu kasa ini, satu kapas, satu usap. Kalau mau dipakai lagi, sebaliknya. Tapi biasanya lebih aman satu daerah satu usap. Jadi labia mayora kanan ganti, labia minora kiri ganti, labia kanan kiri intinya ganti ya. Kemudian setelah terakhir membersihkan perineum dari atas ke bawah. Kemudian membersihkan penis bisa dengan cara memutar, kemudian jika belum sunat ditarik prevotiumnya, kemudian dibersihkan daerah gland penisnya. Setelah gland penis, kemudian batang penis, baru skrotum ke arah bawah mengarah ke rektum. Jadi sistematis ya, jangan bolak-balik nanti membersihkannya. Kemudian ini setelah dibersihkan, vulva dikeringkan dengan tisu, angkat bedpan. Jika perlu, jika ada luka bisa dioles betadin atau salep. Jadi nanti teman-teman bisa ketika di tempat praktek bisa ketemu dengan vulva yang bengkak, vulva yang luka, dan lain-lain. Jadi kita mungkin perlu memberikan obat. Kemudian setelah selesai, pasang pembalut. Jika ibu ada nifas atau menstruasi, pasang celana, atur posisi pasien, angkat pengalas, rapikan alat, cuci tangan, dokumentasikan. Kemudian edukasi yang kita berikan kepada pasien adalah menjaga kebersihan, menjaga kelembapan. Jadi celana dalam ini nggak boleh basah. Jadi kalau setelah buang air kecil, dikeringkan, jangan langsung menggunakan celana. Jadi dikeringkan dulu, baru menggunakan celana supaya daerah genitalia ini tidak lembab. Dan selalu mencuci tangan sebelum menyentuh vagina. Misalnya gatal, cuci tangan. Kalau tidak, tangannya kotor, menggaruk, nanti bisa ada luka, ada bakteri yang masuk. Terjadilah infeksi. Kemudian edukasi yang lain, mandi dengan teratur, dengan membasuh vagina dengan air hangat dan sabun yang lembut. Jadi sabun lembut ini khusus, jadi boleh tidak menggunakan sabun atau dengan sabun khusus. Kalau dengan sabun biasa itu tidak akan merugikan karena dia akan merubah suasana vagina menjadi tidak asam. Jadi keasamannya berkurang sehingga bakteri yang merugikan bisa hidup di daerah genitalia. Kemudian kita edukasi cara praktek menyeka yang benar. Jadi kalau mengeringkan dengan tisu atau handuk itu dari depan ke belakang, tidak boleh dari belakang ke depan karena akan membawa bibit penyakit. Kemudian handuk atau waslap untuk mengeringkan daerah genitalia tidak boleh bertukar dengan orang lain karena akan menyebarkan penyakit dari orang lain. Ini bisa teman-teman baca. Kemudian ini tentang celana dalam yang digunakan adalah yang nyaman, menyerap keringat, kemudian pembersih kimiawi ini harus yang tidak merusak keasaman vagina, jadi yang sesuai, yang khusus. Kemudian perawatan sistem reproduksi dengan mencukur bagian rambut. Ini kadang diperlukan, kadang tidak ya, jadi tergantung dari kondisinya. Nah, ini juga kita harus edukasi alat-alat yang bisa menyebabkan robeknya selaput darah. Ini jadi beberapa wanita kadang dia penasaran, jadi menggunakan apa saja untuk memenuhi penasarannya. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan tempat tidur. Jadi ketika kita praktek di klinik, ketika ada pasien baru, kita menyiapkan tempat tidur. Menyiapkan tempat tidur ini ada teorinya. Jadi supaya kondisi lingkungan untuk pasien ini benar-benar bersih, nyaman sehingga tidak ada gangguan pada pasien. Pasien akan membantu proses penyembuhan. Nah, prinsipnya menjaga alat tenun
jauh dari perawat. Jadi jika ini kotor, kita harus hati-hati, jangan nempel ke seragam kita. Kalau alat tenunnya bersih, juga jangan kita tempelkan seragam kita, karena seragam kita ini kadang memang bersih, tapi bisa juga tadi dari tempat yang lain membawa penyakit. Kemudian jangan mengibaskan alat tenun, karena akan menyebarkan mikroorganisme. Misalnya spraynya kotor, jadi dari samping ini dilipat ke dalam, nah dari samping dilipat ke dalam, baru diangkut. Jadi jangan dikibaskan, tapi dilipat ke dalam. Jadi kalau kotor dilipat ke dalam. Kemudian ketika kita mau mengganti alat tenun yang kotor tadi, jangan diletakkan di lantai. Jika diletakkan di lantai akan menimbulkan penyebaran infeksi. Jadi langsung dimasukkan ke plastik atau ke sampah linen medis. Kemudian jaga privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien. Kemudian melaksanakan penyiapan tempat tidur klien secara sistematis dan berurutan, harus percaya diri, tidak ragu-ragu. Kemudian spray yang terpasang harus sangat licin, tidak terlipat-lipat. Jadi pemasangan linen ini mungkin kalau tidak ada pasiennya akan lebih mudah, tapi prakteknya kita sering melakukan penggantian linen ini pada pasien yang masih ada di tempat tidur, misalnya pasien posesar. Jadi ibunya ini mau bergerak aja susah. Miring kanan ibu, aduh nggak mau nyeri. Miring kiri ibu, nggak mau nyeri. Padahal linennya kotor. Kita harus mengganti. Nah ini ada trik-triknya supaya bisa mengganti linen dengan pasien ada di tempat tidur. Nah ini ya. Kemudian kita mempersiapkan linen ini jika ada pasien baru, persiapan pasien yang akan dioperasi, atau misalnya sehari sekali linen ganti atau 2 hari sekali linen ganti, atau linennya kotor jadi belum ada sehari sudah kotor darah atau kotoran yang lain, maka harus diganti. Nah ini peralatannya. Nah ini ketika tidak ada pasiennya nanti akan lebih mudah, jadi kita akan menjaga linen ini supaya tetap bersih. Jadi dari lipatan ini kita buka pelan-pelan, kemudian kita buka, baru kita pasang. Jadi jangan dikibas-kibaskan, tidak boleh. Kemudian ini ya tempat tidur tertutup. Ini adalah tempat tidur tertutup, adalah tempat tidur yang sudah disiapkan dengan spray penutup. Jadi ini mau ada pasien, sewaktu-waktu ini ditutup. Tapi kalau sekarang biasanya tidak seperti ini ya. Kita kalau belum ada pasien belum kita siapkan. Jadi nunggu ada pasien baru disiapkan. Kalau ini dulu bisa, jadi sudah disiapkan ditutup, nanti kalau ada pasien langsung dibuka kayak gitu. Tapi penutupnya itu nanti kotor. Jadi kalau sekarang enggak. Kemudian ini alat-alatnya. Nah, ini tempat tidur pasca bedah. Ini maksudnya mengganti linen pada pasien yang bed rest. Jadi pasien bed rest, maka kita masangnya separuh. Ini kita bisa loh masang linen spray sendiri pada pasien yang tidak bisa bangun. Jadi pasien miring kanan, kita pasang yang kiri. Kemudian setelah itu digulung pada bagian tengah ini, kita nanti siap ditarik dari bagian yang lain. Kemudian setelah pasien miring kanan, pasien terlentang, kemudian miring kiri. Kemudian kita tarik dari bawah dan kita pasang yang kanan. Nanti ini akan selesai kanan kiri. Jadi masang kanan dulu baru kiri. Ya, yang terakhir adalah memandikan pasien. Jadi setelah mencuci rambut, membersihkan kuku, kemudian mulut, menyiapkan linen, kita di klinik juga di tempat praktek juga harus memandikan pasien pada pasien-pasien yang tidak bisa mandi sendiri atau keluarga tidak mampu membantu, tidak ada atau memang tidak mampu karena ada trauma atau yang lain. Tujuannya bisa teman-teman baca ya ini ya. Kemudian perlengkapannya hampir sama dengan yang lain. Kemudian
Yang jelas kita harus menjaga privasi karena nanti banyak bagian yang terbuka, jadi privasi terjaga, pintu ditutup, dikunci kalau perlu. Jadi pasiennya tidak ketakutan, aduh nanti kalau ada yang buka pintu gimana. Jadi pintunya dikunci. Kemudian kita rapikan ranjang, naikkan posisi ranjang. Kemudian kita bisa mulai memandikan pasien. Memandikan pasien ini kita sistematis ya. Jadi kita wajah dulu, kemudian setelah wajah baru ini ya wajah dulu dengan waslap, kita bersihkan mata, kita bersihkan hidung, kemudian misalnya tadi sudah dibersihkan mulutnya, kita bersihkan telinga dan lain-lain, kemudian ke lengan dan tangan, kemudian setelah itu ke dada, ke perut, ke punggung, kemudian kita bersihkan daerah bokong, kemudian ketika kita memandikan ini, kita juga melakukan observasi atau pengkajian. Jadi kita lihat apakah ada luka, ada kebiruan, ada kemerahan, luka lecet, apakah ada cairan, benjolan, dan lain-lain, itu juga kita periksa. Selain itu, ketika kita memandikan, kita juga bisa mengurut. Jadi kita biasanya memandikan pasien itu pada pasien-pasien bed rest. Jadi dia tiduran terus. Kita bisa bayangkan ya, kita tiduran lama, otomatis punggungnya itu akan panas. Nah, peredaran darah juga tidak lancar. Jadi kita ketika memandikan bisa sambil mengurut daerah-daerah yang peredaran darahnya kurang baik. Ini ya pijat secara memanjang, kemudian dicuci, dibilas. Ini teman-teman bisa baca. Kemudian setelah selesai cuci tangan, catat prosedurnya, catat respon pasiennya, catat hal-hal yang ditemukan, misalnya adanya luka, adanya kemerahan, adanya pus atau yang lain yang kita temukan pada pasien. Karena pada pasien yang tidur lama itu bisa terdapat luka-luka dekubitus. Jadi kalau kita tidak miringkan ya kita tidak tahu. Karena pasien sendiri tidak merasa kalau dia ada luka. Nah, ini perhatian khusus, ini teman-teman bisa baca. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar yang kita mungkin anggap sepele, kebersihan rambut, mulut, kuku, kemudian genitalia, kulit, itu kebersihan tempat tidur, sepertinya kebutuhan dasar sepele, tapi kebutuhan dasar ini adalah menjadi modal untuk membantu terapi dan penyembuhan pada pasien. Jadi kalau semua dipenuhi tapi mulutnya ibu ini, pasien ini tidak kita perhatikan, maka dia merasa tidak nyaman dan bisa mengganggu penyembuhan. Oke teman-teman, untuk materinya saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke materi-materi yang lain.